Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'alahu tariqan ilal jinani wa najatan minan nari. Faya fawza man ja'alahu rafiqan ليكون في القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا من النار مخلصا وإلى الجنة قائدا ودليلا والصلاة والسلام على من قام بالقرآن حتى تورمت قدماه حبا له وعلى وعلى أصحابه وأتباعه ومن سار على nahjihi ila yaumiddini amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan telah mempertemukan kita pada pagi hari yang penuh barokah ini di majelis ilmu halaqah Quran Muslimah dengan tema dari huruf menjadi hidayah. Kami selaku panitia dan mewakili panitia kajian pada pagi hari ini mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para sahabat-sahabat Quran yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan bertalabul ilmi bersama pada kajian yang insya Allah penuh berkah ini. Jazakumullah khairan kathiran kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah menerima setiap langkah, usaha, dan waktu yang kita luangkan dan menjadikan hari ini, terutama pagi ini, menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat dan hidayah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya akhwat, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Daiyah Dania yang insya Allah pada pagi hari ini akan menjadi moderator untuk kajian dari huruf menjadi hidayah pada pagi hari ini. Baik, kajian pada pagi hari ini ya akhwat, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, diselenggarakan oleh Ma'had Al-Azhar Al-Dhahabi, sebuah lembaga Al-Quran yang berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai salah satu ikhtiar dalam menghadirkan majelis-majelis Al-Quran yang mendekatkan kaum muslimin kepada kalamullah, kepada Al-Quran, melalui pembelajaran yang sistematis, aplikatif, dan berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah. Baik ya akhwat, pada pagi hari ini agenda kita adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah perkenalan narasumber, dan alhamdulillah telah membersamai di tengah-tengah kita Ustadzah Asriani Mardinal selaku narasumber kita insya Allah hari ini yang akan membawakan materi dari huruf menjadi hidayah. Kemudian penyampaian materi, kemudian Q&A atau tanya jawab, kemudian penutupan insya Allah ta'ala. Baik, agenda kita yang pertama adalah pembukaan. Mari kita awali agenda kajian Al-Quran yang kita mulai pada hari ini pukul 9:11 ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa fahman wa amalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Baik ya akhwati, sebelum kita mulai ke penyampaian materi, yang kedua saya akan memperkenalkan narasumber yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadzah Asriani Mardinal. Nama beliau adalah Ustadzah Asriani Mardinal, berdomisili di Jagakarsa, Jakarta Selatan sekarang. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin ingin mengetahui dan berkenalan lebih lanjut kepada Ustadzah Asriani, bisa mengikuti media sosial beliau, baik di Instagram ataupun media TikTok dengan user i.mardinal atau di akun dakwah muhasabah menjadi hidayah dan juga akun dakwah huruf menjadi hidayah. Dan beliau saat ini beraktivitas sebagai istri dan juga ibu rumah tangga, kemudian direktur dari PT Sentana Bakti Nagari,
Beliau juga Masya Allah sebagai pengajar Al-Quran di Ma'had Al-Asr Ad-Dahabi dan sebagai pengajar tahsin online, kemudian pengajar bahasa Arab online, dan beliau adalah Masya Allah Talibatul Ilm, mahasiswi pasca sarjana di PT IKI jurusan ilmu tafsir, ilmu tafsir dan hadis. Beliau juga seorang thalibah aktif di beberapa pengajian dan pembelajaran tahsin bahasa Arab, Matan Jazariyah dan Tuhfatul Atfal. Baik ya akhwat, uh, ini adalah ringkasan singkat dari biodata Ustadzah Asriani Mardinal. Kemudian kita langsung saja tanpa berlama-lama masuk ke inti dari kajian kita, yaitu penyampaian materi. Dan kajian ini dengan judul Dari Huruf Menjadi Hidayah, mengingatkan kita bahwa Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, bukan juga sekedar untuk dihafal, melainkan sebagai petunjuk yang mengantarkan kita kepada hidayah. Setiap ayat yang kita baca seharusnya menjadi penggerak untuk proses tadabbur. Jadi mari kita dengarkan kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Asri Mardinal Hafizahullah. Ustazah Asri, apakah sudah tersambung dengan kami di sini? Tayyib, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustazah. Ahlan bik ya Ustazah Da'iyah. Hayakillah. Kaif halki ya Ustazah? Alhamdulillah ana bi khair. Wa kaifa haluki anti? Alhamdulillah ana bi khair. Tayyib Ustazah, waktu dan tempat kami persilahkan untuk penyampaian materi. Barakallahu. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakillah khair wa barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa ja'alahu nuran lil qulub wa shifaan lis sudur wa hummatan lil mu'minin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ahwan. Agak sedikit ini ya, deg-degan karena banyak ini pesertanya hari ini. Alhamdulillah. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa'allimna min adunuka ilma. Allahumma ja'alil ijtima'anna hada ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la marhuman amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang Engkau terima. Dan ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu, limpahkanlah kepada kami rahmatmu, dan ajarkanlah kepada kami ilmu dari sisimu. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang diberkahi dan dipenuhi rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terpelihara dari dosa. Dan janganlah Engkau jadikan di antara kami atau dari kami orang yang celaka maupun orang yang terhalang dari rahmat-Mu. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau cek dulu apakah ada kendala dari suara saya terdengar jelas? Dengan jelas. Jelas, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Saya izin membagikan ini ya, materinya. Bismillah. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, bismillah. Ya, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama merenungi ya tentang sebuah huruf yang kita ucapkan setiap hari, kita lakukan setiap hari baik dalam berbicara maupun dalam membaca Al-Quran, yang dimana huruf ini ternyata bukan cuma sekedar sesuatu yang kita lihat dan kita baca ya. Bagaimana nanti dari sebuah huruf ini bisa menjadi hidayah bagi kita yang membacanya. Ya. Kita lihat dulu di slide pertama, kalau bunda-bunda semua melihat ya gambar ini, karena di sini memang kajiannya untuk muslimah, jadi saya berikan gambarnya adalah gambar seorang muslimah. Jadi anggaplah muslimah ini adalah kita ya, kita yang sedang memegang Al-Quran di dada kita.
membawanya dengan penuh perasaan ya. Dan bukan cuma sekedar memegangnya, tapi kita tahu bahwasanya yang kita pegang ini adalah sesuatu yang bernilai besar, bernilai pahala di dalamnya ya. Maka kita mohon kepada Allah segala puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengarungi perjalanan hidup kita dengan tuntunan Al-Quran menuju hidayahnya Allah ya. Setiap kita nanti akan melalui perjalanan ini ya. Kalau dilihat ini adalah tangga-tangga ya, di mana kita nanti akan naik satu step sampai menuju kehadirat Allah, mendekat kepada Allah. Kalau dari sini sepertinya Allah itu masih jauh gitu. Mungkin bagi kita yang baru mengenal atau baru mau memulai sesuatu, kayaknya itu masih jauh hidayah itu. Atau mungkin kita malah nggak tahu hidayah itu apa sih sebenarnya. Ya. Maka sama-sama kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan kita belajar bersama Al-Quran, insya Allah akan dimulai dari sebuah huruf. Di mana semua orang punya startnya sendiri. Tidak akan sama start kita dengan yang lain. Ada yang masih masih kecil, masih muda, sudah memulai perjalanan hidayahnya. Namun ada yang seperti kita, ya mungkin yang usianya sudah tidak remaja lagi atau masih remaja lah ya. Itu memulainya baru sekarang. Dan tidak ada waktu yang salah, ya, karena setiap orang punya waktunya. Dan setiap masa atau zaman itu ada orang-orang yang memang Allah pilihkan untuk bisa berjalan menuju hidayah itu. Maka pergerakannya tidak akan sama. Tapi harus dimulai. Dan mulainya itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita mau mengubah dunia yang dalam artian besar gitu, itu kita bukan mengubah dunianya. Karena kita tidak akan mampu mengubahnya. Tapi kita ubah dari kita sendiri. Dengan kita berubah, kita memberikan contoh, maka lingkungan kita insya Allah akan melihat contoh. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau adalah uswatun hasanah. Ya, contoh yang baik untuk kita, yang sudah Allah pilih menjadi manusia terbaik, menjadi contoh buat kita. Maka kita juga harus berusaha untuk menjadi contoh bagi lingkungan kita. Mari kita berjalan bersama-sama menuju tangga hidayah ya, insya Allah nanti sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal yang cukup ya. Kemudian pertanyaannya, mengapa sih kita ada di sini? Coba kalau bunda-bunda pikirkan ya, hari ini yang ngeklik link itu, ada yang ngekliknya udah dari berhari-hari sebelumnya untuk gabung di dalam satu grup ini gitu ya. Tapi ada yang udah, atau kemarin deh, baru kemarin ngekliknya. Atau ada yang tadi pagi gitu. Atau ada yang udah last minute saat kita mau mulai baru ngeklik. Kenapa kok semuanya bisa hadir? Itu semata-mata bukan karena kita yang mau, tapi karena Allah izinkan kita untuk berada di sini. Ya, mudah-mudahan dengan keberadaan kita di sini, ini adalah satu langkah membuat kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Allah, dan lebih mengerti sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari Al-Quran. Dan juga bagaimana sih caranya kita mempelajari Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu akan membekas dalam diri kita dan akan membuahkan amal. Akan menjadikan kita pribadi yang berakhlak Al-Quran sebagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita mulai, ya, mari kita luruskan dulu niat kita. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu amal itu tergantung niatnya. Kalau niat kita memang untuk belajar, insya Allah akan memberikan Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Tapi kalau niat kita cuma sekedar ini ada apa sih maksudnya gitu, cuma sekedar pengen tahu lah gitu. Ya udah nanti cuman karena huruf menjadi hidayah itu gini aja gitu. Tentang itu toh gitu. Tapi nggak membuahkan amal di kita. Ya, maka setiap orang dari mulai dia masuk ke dalam majelis ini pada hari ini itu niatnya mungkin berbeda-beda gitu. Tapi saya berharap kita semua niatnya sama ya untuk belajar, untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita, dan yang pastinya dengan juga nantinya kita bisa menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan niatnya adalah lillahi ta'ala. Ya, bukan agar kita dipuji, bukan untuk disebut pandai atau jadi ngetop terkenal ya karena habis ikut kajian dan sebagainya. Tapi kenapa? Karena kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat yang benar akan membuat langkah kecil menjadi bersinar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi besar nantinya.
Ya. Kemudian sesuai dengan judul kajian kita huruf menjadi hidayah, mengapa muslimah harus belajar bahasa Arab ya? Sebelum kita masuk ke kenapa muslimahnya, kita lihat dulu bahasa Arab. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Memangnya kalau nggak belajar ada hukumannya atau ada masalah gitu? Biasa-biasa aja kan, ya udah cukuplah kita misalnya baca Al-Quran, nggak perlu mengerti bahasa Arabnya juga nggak apa-apa kan, yang penting kan baca. Dari kecil kita disuruh sama orang tua kita, yuk ngaji gitu kan. Ngaji kadang dipanggilkan guru ngaji atau dari orang tua kita sendiri yang mengajarkan kita mengaji, ya udah cukup ngaji aja. Tanpa kita merasa perlu bahwasannya dari setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Di mana bahasa Arab itu adalah bahasa yang Allah pilih di dalam Al-Quran. Dan bahasa yang digunakan dalam hadis-hadis Nabi. Bahasa yang digunakan dalam doa-doa dan zikir kita. Dan yang lebih utamanya lagi, bahasa Arab ini adalah kunci untuk memahami agama lebih dalam. Ya, karena kalau kita baru mau mulai ya, tadi kita start di awal gitu. Orang-orang yang mungkin selama ini mengesampingkan untuk membaca Al-Quran atau menganggap Al-Quran itu cuma sekedar bacaan ya. Belum betul-betul menghadirkan hati di dalamnya. Ketika sudah mulai berdiri kita mau betul-betul masuk ke dalam Al-Quran ini secara totalitas, ya, maka kita harus memahami dulu untuk apa nih kita ada di sini dan kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Ya, dimulai dari apa? Dari mulai kita sering membaca Al-Quran. Dengan seringnya kita membaca Al-Quran, maka akan semakin cinta dengan bahasa yang Allah gunakan di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian karena cinta akan timbul keinginan di dalam diri kita untuk mengetahui sebenarnya apa sih isinya dalam Al-Quran ini. Sebenarnya Allah tuh mau bilang apa sih sama kita. Walaupun sebenarnya kalau akhwat di sini semua atau bunda-bunda saya sebutkan ya, kita bisa melihat dengan terjemahan. Ya, kita punya Al-Quran terjemah. Tapi apakah cukup dengan terjemahan saja? Karena kalau terjemahan saja sebenarnya itu hanya mentranslate ya dari satu bahasa ke bahasa lain, mengubah suatu bahasa ke bahasa lain. Tapi belum tentu semuanya itu bisa tertranslate ke bahasa tersebut. Belum tentu bisa mencakup apa yang dimaksud dalam bahasa dalam ayat ini di bahasa ini ketika kita translate ke bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Belum tentu bisa. Karena ternyata ada makna yang lebih dalam dari situ. Nah, karena itu kunci untuk bisa memasuki taman surganya Allah ya di dalam Al-Quran ini adalah dengan mengenal bahasanya. Yang Allah pilih yaitu bahasa Arab. Karena bahasa ini memang bahasa yang Allah pilih sebagai wahyu. Dan pastinya ada hikmah. Kenapa kok dari sekian banyak bahasa yang Allah berikan untuk kita, kok yang diambil adalah bahasa Arab. Ya. Nah, itu nanti teman-teman atau bunda-bunda akan bisa memahami ketika masuk ke pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini insya Allah adalah roadmap dari perjalanan kita dari huruf menuju hidayah ya. Dari 1 sampai 18 di sini ya, walaupun nanti ada yang dia tergabung dalam satu slide gitu. Dari mulai awal ketika kita mau menuju taman surganya Allah, maka segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniat ya. Segala sesuatu dengan niat dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dari niat kita belajar nanti suatu kata yang mempunyai makna, kemudian kita mentadaburinya, kita beramal dengannya dengan ikhlas, sehingga kita bisa memiliki akhlak yang seperti akhlak Rasulullah, yaitu akhlak Qur'ani, dan dari situ nanti baru Allah memberikan hidayah. Setelah itu kita masuk kepada harapan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim. Kita harus mempunyai dua hal ini dan kita istiqomah di jalannya sehingga insya Allah nanti Allah akan memberikan ridhonya kepada kita dan kita akan dimasukkan ke dalam ahlul Quran. Dan karena itu kita akan selamat di akhirat dan dunia dan dari situ nanti kita punya tugas akhir yaitu mengajarkannya. Jadi berlanjut ya. Segala sesuatu itu ada daurnya, ada putarannya. Dia berputar. Hidup itu juga akan berputar. Akan kembali kepada kita. Sesuatu yang akan kita berikan itu akan berputar dan kembali kepada kita bisa dalam bentuk lain dan bisa dari orang yang lain.
Nggak akan kita harapkan dari orang yang sama gitu. Misalnya kita memberikan sesuatu kepada seseorang, orang ini nggak ngucapin terima kasih gitu ya. Terus kita, kok gitu banget sih udah dikasih nggak ngasih terima kasih. Berarti kita kan memberikan sesuatu karena pamrih gitu. Padahal yang namanya kebaikan itu berdaur. Nanti orang yang kita berikan sesuatu, dia akan memberikan kepada orang lain, dan sampai kepada kita, ternyata nyampainya dari sini. Min haitsulah yahtasib. Dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Oh, ternyata datangnya tuh rahmat Allah dari sini. Oh, ternyata datangnya rezeki Allah tuh dari sini. Yang penting tadi luruskan niat, kita hanya mengharap ridho Allah. Untuk apa? Sampai kepada tujuan akhir nanti, ya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam huruf, kita tahu ya, pasti teman-teman di sini sudah hafal surah Ar-Rahman. Ya, surah ini sangat populer ya, karena di dalamnya ada ada satu ayat yang diulang berkali-kali. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, mohon maaf ya, saya agak melo. Bismillah. Yang dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan kita kehidupan pada hari ini, sehingga kita bisa dibangunkan dari tidur kita dan diniatkan untuk bisa hadir di halaqah kita pada pagi hari ini. Ketika kita bangun, kita diingatkan, disadarkan, oh ya, hari ini ada halaqah. Insya Allah kita akan dimudahkan untuk bisa hadir. Kita mempersiapkan diri dari mulai mandi, memakai pakaian terbaik, ya. Dan kita berdiri atau duduk di hadapan perangkat masing-masing untuk bersiap-siap belajar. Begitu indahnya kasih sayang Allah kepada kita. Karena majelis ilmu di mana kita berada di dalamnya, ini adalah rahmat yang luar biasa. Tidak semua orang diberikan Allah kesempatan untuk belajar pada hari ini. Ya, bunda-bunda atau teman-teman semua yang ada di sini, insya Allah adalah orang-orang yang Allah pilih untuk bisa berjalan bersama-sama. Mungkin kajian lain ada, atau mungkin acara lain ada, tapi Allah pilih bunda untuk hadir di sini hari ini. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, sehingga hari ini kita bisa duduk untuk mendengarkan bersama-sama. Dan siapakah Allah yang Ar-Rahman itu? Dia adalah Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi memang Al-Quran ini Allah berikan kepada kita untuk diajarkan. Ya, Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Yang dimana mungkin bunda-bunda ketika ingin mengetahui suatu ilmu, tinggal membuka suatu buku, bisa melihat, langsung bisa memahami. Tapi Al-Quran enggak. Dia harus sampai kepada kita melalui seorang guru atau diajarkan. Kita nggak bisa langsung bisa membaca Al-Quran kalau tanpa guru. Karena seistimewa itu Al-Quran. Untuk membacanya kita perlu belajar. Dan belajar itu memerlukan seorang guru. Dari kecil kita udah diminta oleh orang tua kita untuk belajar. Atau bahkan orang tua kita sendiri yang mengajarkan. Tapi ilmu yang didapat oleh orang tua kita, guru, itu adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada kita semua umatnya. Dari mulai Allah menurunkan Al-Quran, wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, adalah dengan Al-Quran sebagai mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan Ar-Rahman ini adalah khalaqal insan. Dia yang menciptakan kita, menciptakan manusia. Kita semua ini kan manusia, makhluknya. Sehingga hidup kita, mati kita, keadaan kita pada hari ini semuanya adalah atas izinnya, atas kehendaknya. Tidak ada satupun yang bisa luput dari kehendaknya. Yang kita lakukan semata-mata ini hanya mengikuti apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Sehingga kita bisa hadir hari ini pun kita bisa ngeklik link itu karena izin Allah, karena Allah menghendakinya. Kita sendiri tidak punya kuasa atas diri kita, karena kita adalah ciptaannya. Dan kita masuk yang keempat. Ar-Rahman, Allah adalah Allamahul Bayan. Dia yang mengajarkan Al-Bayan. Allah yang mengajarkan kita kemampuan untuk berbicara, untuk memahami, dan untuk menyampaikan ilmu. Jadi untuk bicara ini pun atas izin Allah.
Tidak semua orang juga bisa bicara. Ada saja yang Allah kehendaki untuk tidak bisa bicara. Ataukah karena kondisinya, karena penyakit atau apa, atau memang karena ketidakmampuan dia untuk berbicara. Tapi insya Allah untuk kita ngobrol satu sama lain itu kita bisa. Karena sunnatullahnya Allah yang mengajarkan kita ngomong. Dari mulai kita dilahirkan, dari bayi, dari kecil, kita belajar caca-caca babbling gitu ya, babbling. Sampai akhirnya kita bisa mengucapkan suatu kata. Yang kata itu nanti akhirnya bisa dimengerti oleh orang tua kita. Karena kalau masih anak balita kan, kadang-kadang ngomong apa sih dek, bahasanya bahasa bayi gitu ya. Kita nggak ngerti. Sampai akhirnya dia bisa mendengar lingkungannya dan dia bisa mencontoh cara bicara yang ada di sekitar dia, ya dari mulai orang tuanya atau kakak-kakaknya atau adiknya atau siapapun yang ada dalam lingkungan dia, maka dia bisa mengikuti pembicaraan. Jadi bicara juga melalui contoh. Ya, kita masuk ke Al-Qur'annya itu sendiri. Karena ketika kita berbicara, kita menggunakan kata-kata. Kata-kata yang banyak pastinya ya, dan itu tidak sembarangan kata-kata gitu. Kata-kata yang ketika dia dirangkai menjadi satu kalimat bermakna akhirnya dipahami oleh orang lain yang mendengarkan perkataan kita. Nah, kita lihat di sini keajaiban Al-Qur'an dalam angka. Masya Allah ya, Allah menciptakan Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz. Nah, ini kita pasti tahu ya, tidak ada satupun orang yang tidak paham Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz seharusnya. Kalau sampai kita nggak paham, wah keterlaluan nih kita ya. Nah, kemudian dari 30 juz itu dibagi lagi ya, terdiri dari 604 halaman. Kemudian terdiri dari 114 surah. Ya, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas lagi itu ada 114 surah. Kemudian dibagi lagi dari surah-surah itu terdiri dari 6.236 ayat. Nah, dari ayat-ayat ini ya dibagi lagi dalam kata-kata kurang lebih sekitar 77.430 kata, dan dari kata-kata ini terdiri dari 323.670 huruf. Berarti kalau kita lihat di sini, huruf adalah satuan yang terkecil. Ya, makanya segala sesuatu itu akan dimulai dari huruf. Karena huruf inilah nanti yang akan membentuk kata-kata. Kita lihat huruf. Ya, dari kecil ya, bunda-bunda kita belajar itu mengenal huruf dulu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho gitu kan ya. Kita belajar satu-satu huruf. Sampai dinyanyiin ya sama anak-anak itu lucu-lucu dia nyanyi-nyanyi gitu. Kita mengenal satu-satu itu cuman huruf yang dibacanya A, dibacanya ba, dibacanya ta dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kita mengetahui huruf itu sendiri, dia adalah tanda aksara ya dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa. Ya, jadi huruf-huruf ini akan berbeda ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Indonesia hurufnya A, B, C, D gitu ya. Bahasa Arab alif, ba, ta. Ya, nanti ada lagi bahasa Jepang, ya saya nggak hafal ya karena nggak ngerti bahasa Jepang atau bahasa-bahasa lain yang mereka punya aksara sendiri. Jadi ketika kita melihat suatu lambang, oh kita tahu ini adalah huruf Arab. Oh ini adalah huruf dalam bahasa Indonesia. Oh ini adalah huruf katakana, kanji apa segala macam. Kita tahu karena dia adalah lambang. Lambang dari suatu bunyi bahasa. Nah, istimewanya untuk huruf hijaiyah, ya, karena huruf hijaiyah ini adalah pembentuk dari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Maka huruf hijaiyah ini adalah sebagai abjad dasar pembentuk kata dalam bahasa Arab dan Al-Quran. Dan istimewanya untuk membaca huruf hijaiyah ini, Allah berikan pahala. Dari setiap huruf yang kita baca, Allah memberikan 10 kebaikan. Kalau huruf-huruf lain, kita cuma baca dia menjadi suatu ilmu saja. Atau kita mengenal bahasa itu menjadi suatu cerita. Tapi kalau huruf hijaiyah ini, membacanya akan memberikan kita pahala dari setiap huruf yang kita baca. Ya, alif ini saja kalau Bunda jabarkan lagi ya ketika mempelajari tahsin huruf-huruf muqatta'ah ya. Alif ini dia bukan cuma huruf yang satu baris gitu. Tapi terdiri dari
3, yaitu alif, lam, dan ada yang tahu? Alif, lam, dan boleh dijawab Fa. supaya tidak diam saja. Fa. Alif, lam, dan fa. Alif berarti ada 3 huruf. Ya, maka ketika kita baca alif, kita bukan dapat 10 tapi dapat 30. Karena dari alif ini ada 3 huruf yang membentuknya. Alif. Ya, begitu juga huruf-huruf yang lain. Maka istimewa dia. Dari sini aja harusnya sudah menimbulkan perasaan dalam diri kita. Oh, begitu ya huruf hijaiyah ini. Masya Allah. 1 huruf aja kita baca ada pahalanya, ada kebaikan yang akan Allah kasih. Ini kan luar biasa, harusnya membuat hati kita tuh tersentuh. Ya. Dan untuk membacanya, untuk mengeluarkan bunyi alif ini, atau nanti bunyi-bunyi yang lain, ada caranya. Enggak asal bunyikan alif, enggak. Atau alif, enggak. Ada caranya. Kita harus mengetahui dari mana makhrajnya, mengeluarkannya dari mana, bagaimana sifat-sifatnya, dan bagaimana juga cara membaca atau adab kita saat membaca Al-Quran. Ya, jadi luar biasa gitu dari sebuah huruf yang kita baca itu nggak cuma sekedar membaca. Maka dari itu kita jangan pernah meremehkan 1 huruf yang kita pelajari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Nah, dari huruf tadi sebagai satuan yang kecil, ketika dibentuk dia akan menjadi sebuah kata. Ya, kalau kita mengenal huruf ba misalnya. Kalau ba saja ya memang ada ya dalam bahasa Arab ba itu punya arti sendiri ya di huruf-huruf bijarin yang sudah belajar bahasa Arab ya. Dia punya makna. Ada 1 huruf atau 2 huruf di dalam Al-Qur'an yang ketika dia berdiri sendiri dia mempunyai makna tersendiri. Tetapi ada juga yang dia harus dirangkai. Tidak bisa menghasilkan suatu bunyi yang bermakna. Maka dia dibentuk dengan huruf lain, digabung dengan huruf lain, baru menjadi suatu kata yang bisa dipahami dan dimengerti oleh orang yang membacanya. Dari kata ba, misalnya ya, kita huruf ba ditambah dengan huruf ro. Ini bisa banyak nanti. Ro dengan ba, ini sudah membentuk kata. Robbun. Ya, artinya Tuhan. Nah, nanti dari satu kata ini digabung dengan kata-kata yang lain, dia akan membentuk suatu kalimat. Ya, seperti di surah Al-Fatihah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru punya arti yang lebih panjang lagi. Nah, dari sini nanti dia akan membentuk ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau sudah menjadi ayat, barulah ayat ini akan mempunyai makna, menjadi petunjuk bagi kita. Tujuan kita membaca Al-Quran kan sekali lagi untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali-sekali semata-mata bukan karena kita hanya ingin membaca, tapi kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, insya Allah nanti baru kita bisa memahami maknanya. Sebenarnya Allah itu pengen bilang apa dalam ayat itu? Pengen ngasih tahu kita apa? Kenapa sih kita disuruh baca Al-Quran? Kenapa ada ayat-ayat yang dipilih gitu ya? Ketika kita mendengarkan kajian, ayat-ayat itu dipilih. Karena ayat-ayat yang dipilih ini memiliki makna. Dan kenapa kita harus memahami makna? Sepenting apa sih? Ya, kita bayangkan ya, ini Al-Quran ini adalah kalamnya Allah, ucapannya Allah. Yang menjadi petunjuk untuk kita orang Islam, ya, seorang muslim gitu, muslimah, menjadi petunjuk hidup kita. Dan petunjuk hidup ini akan kita pegang dari kita kecil sampai kita nanti menghembuskan nafas terakhir kita. Dari mulai kita sudah dibebani beban syariat ya, kalau masih anak kecil kan belum mengerti. Karena mereka masih belajar bayan, masih belajar bicara. Tapi kalau seseorang yang sudah terkena beban syariat, maka dia harus mengerti apa yang Allah inginkan darinya untuk dikerjakan sepanjang hidupnya, dari mulai dia balik tadi sampai nanti dia menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi perjalanan hidup kita sepanjang itu. Tapi durasinya nggak akan sama setiap orang. Ada yang diberikan Allah umurnya panjang, sampai 90 sampai 100 ada.
Tapi ada juga yang masih bayi udah meninggal. Atau remaja. Jadi nggak mesti yang lebih tua itu akan pergi dulu. Nggak mesti. Karena setiap orang itu ajalnya beda-beda. Ajal itu adalah batas waktu. Kapan batas waktu kita? Wallahu a'lam. Ya, karena itu ketika Allah memberikan Al-Quran ini kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya untuk disampaikan kepada kita, ya risalah itu kan surat ya kalau dalam bahasa Arab, surat cintanya Allah. Al-Quran ini adalah surat cintanya Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka harusnya kita cinta membaca kalamnya. Harusnya kita cinta membaca Al-Quran. Seseorang yang mencintai orang lain akan senang menerima surat cinta dari orang yang dicintainya. Nah, kalau kita mengaku kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya juga kita mencintai membaca Al-Qur'annya. Tapi saya nggak ngerti. Nah, disinilah baru muncul pertanyaan, apakah kita cukup hanya membaca saja? Maka membaca sesuatu itu harus ditingkatkan untuk bisa memahami makna yang terkandung dari ayat-ayat yang Allah berikan sebagai tanda cintanya Allah kepada kita. Karena Allah sayang loh sama kita semua. Allah tuh nggak akan biarkan kita tersesat. Allah berikan petunjuk. Hudan tadi. Ya, kita tahu Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk. Jadi kalau kita jalan itu ada pegangan ya, mungkin misalnya ada jalannya agak goyang atau kita meniti sebuah jembatan deh. Ya. Di jembatan itu ada pegangan ya supaya kita nggak jatuh. Nah, kita anggap ya Al-Quran ini sebagai pegangan kita nih. Supaya saat kita meniti jalan yang goyang tadi, ya kita bisa selamat nggak jatuh ke bawah, nggak tercebur ke air yang derasnya minta ampun. Ya, kita bayangkan air yang derasnya minta ampun itu adalah dunia ini sekarang yang penuh dengan ujian dan godaan bagi manusia. Kalau salah kita melangkah, kita akan ke bawah arus nih. Sedangkan untuk menentang arus yang deras itu, kita perlu pegangan yang kokoh. Nah, pegangan kita adalah Al-Quran. Maka kembali lagi kalau kita cinta kepada Allah, harusnya kita cinta kepada kalamnya. Kenapa kita susah disuruh baca Al-Quran? Kenapa harus disuruh-suruh, udah baca belum gitu. Kenapa? Berarti kan ada yang salah dari dalam diri kita. Kenapa kok saya sampai berat banget ya buka Al-Quran itu? Ada apa? Padahal kita ini yang menciptakan tadi Allah kan? Khalaqal insan. Allah yang menciptakan kita. Allah kasih surat cinta sama kita. Tapi kita nggak cinta sama surat yang Allah kasih itu gitu loh. Petunjuknya ini kita nggak cinta. Berat banget kita buka Al-Quran. Boro-boro mau buka, mau baca. Apalagi mau memahaminya sampai mengerti maknanya. Apalagi karena kita yang sibuk ya dengan kesibukan dunia tadi. Dengan arus yang sangat deras ya di zaman sekarang ini, apalagi zaman teknologi ya. Segala sesuatu tuh dengan teknologi kita tinggal scrolling semua dapat. Sehingga membuat waktu kita akan habis, terlena di sana. Sehingga kita membaca Al-Quran itu apa? Pada saat-saat genting. Udah mau tidur baru ingat, aku belum baca Al-Quran hari ini. Padahal kalau kita mulai hari kita dengan membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan mudahkan semua urusan kita yang lain. Memulai hari dengan Al-Quran, insya Allah pekerjaan-pekerjaan kita akan terstruktur, rapi. Padahal banyak tuh kayaknya kita buat ini ya, things to do hari ini apa. Kok kayaknya banyak banget gitu ya. Gak sempet nih baca Al-Quran gitu. Tapi ternyata ketika kita dahulukan Al-Quran, maka tadi yang banyak itu bisa terselesaikan, bahkan kita masih punya waktu luang untuk istirahat atau untuk berkumpul dengan keluarga, untuk bersantai, bercengkrama dengan keluarga. Masya Allah, luar biasa. Jadi Al-Quran itu menjadikan kita harusnya orang yang lebih menata hidup gitu. Bisa memanage waktu. Karena itu ketika kita membacanya akan membuat kita tersentuh hati kita. Allah menginginkan ini ternyata untuk saya. Ternyata Allah bilang ternyata untuk kasus kayak gini ada loh dalam Al-Quran seperti ini. Nah, kita baru memahaminya.
Ya, kita masuk ke selanjutnya dengan memahami kalam Allah ini, apa yang akan terjadi? Ya. Saya tuh udah sering baca Al-Quran, tapi kok kayaknya nggak paham-paham ya. Saya sering baca Al-Quran, tapi kok kayaknya biasa-biasa aja tuh. Nggak ada tuh yang kayaknya katanya ada perasaan-perasaan kayak gimana pas baca Al-Quran. Bahkan ada orang yang baca Al-Quran tuh bisa nangis. Kok saya biasa aja, kenapa ya gitu. Cek lagi. Ya, kita harus sering cek and recheck ya diri kita ini gitu. Jadi sering melakukan checklist dalam keseharian kita. Yang pertama, kita cek lagi niat kita. Sudahkah kita membaca Al-Quran itu niat karena Allah? Atau cuma tadi sekedar mengejar kholas, laporan kholas? Ya, ada kita beberapa dari kita mungkin ikut di satu grup ya, yang dimana grup itu untuk mengingatkan kita bahwasanya hari ini kita harus ngaji, gitu, harus tilawah. Sehingga kalau ada yang belum tilawah diingatkan. Nah, kalau yang sudah sudah selesai tilawah bisa lapor dengan laporan kholas. Oh, aku sudah sudah membaca Al-Quran hari ini. Tapi kalau cuma sekedar untuk laporan kholas, itu nggak cukup. Berarti niatnya agak geser tuh. Bukan karena Allah, tapi karena mau laporan kholas. Ya, sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah, maka nggak ada nilai pahalanya di sana. Sayang, kita udah baca Al-Quran, tapi nggak ada pahalanya. Karena pahala kita untuk dunia, niat kita untuk dunia. Untuk tadi kholas tadi, bukan karena Allah. Maka cek lagi niat kita. Sudahkah kita membaca Al-Quran karena Allah? Ya, dan kita niatkan untuk membaca Al-Quran ini untuk mencari ridha Allah dan petunjuknya. Kemudian ketika kita mau buka Al-Quran, kita kan harus mempersiapkan diri. Membacanya itu harus dengan tartil. Karena hukum membaca Al-Quran dengan tartil adalah fardu ain. Warattilil Qur'ana tartilan. Membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Tidak terburu-buru. Semua huruf harus dibaca sesuai dengan sifat-sifatnya. Ketika dia bertemu dengan huruf lain, maka akan terjadi hukum. Nah, hukum-hukumnya juga harus dibaca sesuai dengan hukum tajwidnya. Karena seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran ketika ditalaki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi tujuan kita membaca Al-Quran itu harusnya adalah membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Maka orang-orang yang belajar tahsin ya itu adalah niatnya itu adalah untuk memperbaiki bacaan, memperindah bacaan. Kalau udah belajar tahsin nggak dipraktekkan ya percuma juga belajar tahsin. Ya, walaupun untuk belajar tahsin itu belajar hukum-hukum tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi kalau kita secara akal ya mikir kata Allah tadi hukum membaca Al-Quran itu harus dengan tartil adalah fardu ain. Tapi mempelajari hukum-hukumnya itu adalah fardu kifayah. Jadi sebenarnya kalau kita nggak belajar tajwid nggak masalah gitu. Tapi harus ada di lingkungan kita orang-orang yang belajar supaya apa? Menggugurkan kewajiban fardu kifayah tadi. Cuma kalau secara logis kita berpikir, gimana caranya kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil kalau kita nggak ngerti hukum tajwidnya? Jadi balik lagi ya kita memang harus belajar. Ya makanya harus bisa berpikir logis gitu. Manusia ini kan diberikan Allah akal ya, Masya Allah gitu. Kita berpikirnya tuh dibalik-balik gitu. Kok gini sama gini ya? Iya benar. Memang kita harus belajar mau tidak mau. Apalagi tadi kita sudah mengetahui Al-Quran ini apa gitu. Isinya apa. Ya mau nggak mau kita membacanya juga harus dengan adab. Gitu. Dengan tata cara. Ada manual booknya. Dan itu baru cara membacanya. Ya kan? Kita mulai tadi dengan huruf. Yang huruf ini ketika dirangkai kan jadi suatu kata, menjadi kalimat yang dia berupa ayat. Baru kita baca. Kemudian setelah kita baca, coba kita pahami maknanya. Kita lihat artinya deh gitu ya. Kalau kita belum sampai kepada tafsirnya, kita lihat artinya dulu. Apa sih arti dari ayat ini? Gitu. Coba dipahami pesan ayat ini apa. Kadang ada ayat-ayat tertentu yang Allah ulang 2 kali misalnya. Kenapa ya? Kok dalam surat ini ayatnya diulang 2 kali, redaksinya sama. Berarti ada pesan tertentu yang ingin Allah sampaikan. Ya kan? Nah karena itu
pada saat kita membaca Al-Quran juga harus fokus. Hadirkan hati, jangan sambil main HP. Ya, di depan kita Al-Quran, di sampingnya HP. Matanya ngelihat ayat, tapi sambil ngelirik ke HP. Akhirnya begitu ada ting, ada pesan masuk, lepas dulu, lihat. Terdistract kita, terganggu kita. Karena kita tidak menghadirkan hati. Jadi kalau memang kita udah niat mau baca Al-Quran, udah siap posisi kita itu memang kita mau baca gitu. Kalau kita sudah menghadirkan hati, maka kita bisa mentadaburi juga ayat-ayat tersebut tadi. Ya, kalau kita bedakan antara kita mau tilawah saja dengan kita mau mengetahui juga tentang makna dari ayat ini ya. Jadi kita harus punya waktu lagi gitu. Apa namanya, kan ada yang bilang, aduh gimana ya Ustazah, saya tuh kepengen juga tuh baca tuh bukan cuman baca tapi juga memahami artinya. Tapi nanti jadi saya nggak selesai khatamnya. Kapan gitu? Karena panjang. Nah, maka itu Bunda atau teman-teman semua berikan waktu khusus gitu ya untuk tilawah, ya udah tilawah saja. Nanti ketika pada saat baca gitu ada kayak terasa nih ya kita nih, walaupun ya misalnya yang belum ngerti bahasa Arab gitu ya. Pada saat membaca tuh suka terasa tuh, kok ayat ini apa ya, kok kayaknya bacaannya susah gitu, atau kita susah mengucapkannya. Kita tandain. Nanti setelah kita tutup, nah kita buka lagi Quran, kita lihat artinya, kita pelajari. Nah, kalau punya buku tafsir, dilihat lagi. Sebenarnya Allah mau bilang apa? Nah, itu baru kita mentadaburin. Setelah itu kita cek. Ya, dari ayat-ayat ini kan Al-Quran ini diturunkan udah beribu-ribu tahun lalu gitu loh. Bukan baru sekarang gitu. Kok masih relevan dengan kehidupan kita yang sekarang? Nah, gimana caranya kita bisa menghubungkan ayat-ayat Al-Quran yang Allah tulis di beberapa tahun lalu atau dari mulai diturunkan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihubungkan dengan kehidupan kita hari ini? Karena Al-Quran itu nggak pernah ketinggalan zaman. Ya, kalau teman-teman semua ya perhatikan gitu, ada beberapa ilmu-ilmu yang itu dianggap dari Barat. Kayaknya penemunya adalah orang-orang Barat. Atau hukum-hukum. Padahal ilmu itu sebenarnya udah Allah tuliskan dalam Al-Quran. Ini contoh ya. Saya kemarin itu beberapa hari lalu lah gitu. Ada buka media sosial itu, salah satu media sosial. Keluar ini tentang bagaimana orang Jepang itu mendidik anaknya. Namanya saya lupa ya karena nggak ketemu lagi akunnya gitu. Jadi kalau misalnya gini, ada satu kondisi seorang ibu dengan seorang anak di kendaraan gitu, kendaraan umum di kereta. Anak itu nangis kejer sampai wah gitu. Nah, kalau orang Barat ya atau kita sendiri biasanya kalau ada anak yang kayak gitu kan kita sibuk ya, diem nggak atau apa, udah atau dikasih apa supaya diem atau dimarahin gitu atau diancem supaya anak ini diem gitu ya. Nah, kalau orang Jepang katanya dia membiarkan anak ini nangis ya selama 10 menit paling maksimal. Dia nangis, biar aja dia nangis, nggak usah diangkat, biar aja. Yang lain-lain juga nggak akan terganggu dengan anak yang nangis ini gitu. Nanti setelah dia capek baru diangkat, baru dihibur gitu. Ini tuh mengajarkan apa? Supaya anak ini tidak menuntut sesuatu yang dengan tangisan gitu. Oh, kalau nangis pasti dikasih, kalau nangis pasti dikasih. Jadinya cengeng gitu. Sebenarnya kan kalau kita perhatikan tata cara mendidik anak seperti ini itu ada di dalam Al-Quran gitu. Dan Rasulullah juga mendidik anak dengan cara seperti ini. Dengan kasih sayang. Tidak dengan bentakan. Tidak dengan ancaman. Atau iming-iming hadiah yang akhirnya malah tidak tidak menjadikan anak ini lebih baik gitu. Karena bisa saja nanti dia akan melakukan hal yang sama untuk menuntut hadiah yang lain. Nah, kalau kita perhatikan mendidik anak itu ada dalam surah Luqman. Itu panjang, bisa kita baca. Kita pahami maknanya. Ya, jadi kita tahu nih, kalau mau bicara tentang mendidik anak ada surah Luqman. Mau bicara tentang waris ada di surah An-Nisa. Ya kan, mau bicara tentang hari kiamat ada di juz 30. Sehingga kita bisa memetakan Al-Quran ini isinya apa sih? Dari juz 1 sampai juz 30.
kembali lagi, dia bukan cuma sekedar huruf yang dibaca, tapi dia adalah huruf yang menimbulkan makna. Dan setelah itu kita mohon kepada Allah supaya ayat-ayat yang kita baca ini akan membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih melembutkan hati kita yang keras ini gitu. Kita ini kan keras ya. Biar lembut tuh gimana sih? Ya ini banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak zikrullah. Dan minta keistiqomahan karena istiqomah ini berat kalau kita tidak minta sama Allah. Kita nggak sekuat itu, nggak semampu itu. Pasti akan ada syaitan yang ganggu. Akan ada syaitan yang bisikin, udahlah ngapain sih baca Quran? Kamu mau hidup-hidup aja biasa seperti itu. Akan ada gangguan itu. Tadi kalau kita nggak berpegangan di jembatan itu dengan pegangan yang kuat, kita pasti akan jatuh ke dalam arus yang sangat deras. Nah, sekarang kita bicara tadabur. Sebenarnya tadabur itu apa sih? Kayaknya sering banget ya ini tadabur Quran atau pergi keluar di apa orang untuk belajar Quran tuh di luar di suasana yang terbuka di pegunungan misalnya mentadabur ciptaan Allah katanya. Sebenarnya ngapain sih tadabur? Ya. Sebenarnya tadabur itu artinya kan belajar, dabbaro yudabiru, mempelajari. Kita mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat-ayatnya, kita merenungkan pesan Allah. Sesudah baca, kita cek nih tadi ayat yang kita baca. Oh ya artinya ini. Ya kan? Udah. Terus kalau artinya ini, terus emang kenapa gitu? Kan surat itu adalah pesan ya. Ketika seseorang mengirim surat kepada kita, ada pesan yang mau disampaikan. Kita juga kalau ngirim surat ya kalau zaman sekarang kan nggak banyak yang ngirim surat ya. Kalau zaman saya kecil dulu pakai surat. Saya dulu pergi keluar, kirim surat sama orang tua saya, kirim kartu pos gitu, menceritakan tentang keadaan aku di sana baik-baik saja, gini-gini gini ya. Itu isi surat. Ada pesan di situ, ada cerita. Karena surat ini adalah surat cintanya Allah, kita cek Allah perintahkan apa sih untuk kita. Kan wujud dari takwa itu, ya kita kan, ingin menjadi insan yang bertakwa ya. Takwa itu kan artinya apa sih? Menjalankan larangan Allah dan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Berarti kita harus ngecek Allah itu mau perintahkan kita apa di dalam Al-Quran. Ini ibadah-ibadah yang kita lakukan ya. Ini kata ingat, larang. Karena apa yang Allah perintahkan itu adalah sesuatu yang Allah cintai untuk kita lakukan. Tapi sesuatu yang Allah larang adalah hal-hal yang Allah nggak suka untuk kita kerjakan. Maka jangan dibalik. Jangan dibalik. Kemudian dari perintah dan larangan itu, Allah pengen kita tuh jadi orang yang seperti apa? Akhlaknya gimana? Kemudian kalau ternyata kita tidak melakukan seperti yang Allah perintahkan tadi atau apa yang Allah larang, bagian mana nih yang harus kita tinggalkan? Yang itu adalah dosa-dosa kita. Akibat ketidakpahaman kita tentang surat cintanya Allah ini tadi. Maka kalau kita sudah bisa mentadaburi ayat ini akan mengubah hati kita menjadi lebih lembut, lebih tenang, lebih paham untuk apa kita baca Al-Quran. Baru kita bisa ke muhasabah. Apa sih muhasabah itu? Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Nanti akan ada hari di mana kita dihisap. Akan ada hari di mana kita tidak bisa mengelak dari apa yang pernah kita kerjakan selama hidup kita. Akan ada hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita kerjakan. Maka sebelum itu sampai, waktu itu sampai, kita muhasabah, kita hisap dulu diri kita.
Sampai batas hari ini nih kita hidup. Ya, dari mulai tadi kita dikenakan beban syariat. Sampai hari ini kita diberikan Allah hidup. Hisab diri kita. Selama berapa tahun nih kita hidup? Ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang 70 mungkin. Coba dihisab diri kita semua. Saya udah ngapain aja? Saya udah pernah melakukan dosa apa saja? Atau amalan-amalan apa saja yang baru mampu saya kerjakan? Karena pastinya kita tidak akan bisa atau tidak mampu untuk mengerjakan semua amalan. Kita punya keterbatasan. Ya, maka kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi kita jadikan Al-Quran ini cermin, kaca. Kita berkaca di sana. Mau bicara tentang sabar, apakah aku sudah sabar? Bicara tentang jujur, apakah aku sudah jujur? Bicara tentang lisan, apakah aku sudah menjaga lisan? Apa saja yang sudah keluar dari lisanku sampai hari ini? Apakah lisanku ini akan menyebabkan orang menjadi lebih baik? Atau lisanku ini bahkan menyakiti hati orang lain? Karena kalau lisan yang menyakiti itu tajamnya sampai apa ya? Menyayat hati. Kalau kita lagi marah, ya, nggak bisa mengontrol, itu lisan yang keluar itu nyakitin orang banget. Dan bahkan kita bisa menzolimi orang dengan kata-kata. Maka harus hati-hati dengan kata-kata. Kalau kita belajar tajwid, ya, makhraj al-lisan itu adalah makhraj yang paling banyak. Ada yang tahu ada berapa makhraj di surah lagi di makhraj al-lisan? 10. Ada 10. Ada berapa huruf? 18. Berapa? 18. Semua huruf hijaiyah ada berapa? 28. Nah, 28, ada yang bilang 29. Berarti kalau kita anggap 18 atau 17, ya, itu setengahnya. Setengahnya udah diambil sama alisan. Berarti kalau kita pikir lagi secara logika, betapa banyak huruf yang keluar dari alisan. Lisan itu kan lidah, ya. Dari lidah kita ini yang membentuk kata-kata, sehingga pertanggungjawabannya juga pun akan lebih banyak. Karena itu nanti salah satu yang akan dihisab lebih banyak itu adalah hasil dari lisan, ucapan kita. Apa yang kita ucapkan selama ini? Bermanfaat atau enggak? Menyakiti hati orang lain atau enggak? Menjadikan orang lain lebih dekat kepada Allah atau enggak? Cek lisan kita. Selama ini saya udah ngomong apa? Atau banyak kita ngomongnya nggak bermanfaat, nggak jelas. Kalau istilah anak sekarang apa? Gaje, nggak jelas. Terlalu banyak yang kita keluarkan dari lisan kita ini yang nggak ada faedahnya untuk masa depan kita, masa depan akhirat kita. Nah, hari gini nih, orang itu lebih banyak mengoreksi orang lain daripada mengoreksi dirinya sendiri. Ya, kalau saya lihat media sosial yang hari sekarang ini, mau memberitahukan suatu peristiwa yang memang tidak bagus, ya, tapi dengan cara mengolok-olok gitu. Harusnya kalau kita mau memberitakan sesuatu, gunakan bahasa yang baik. Kita bilang ini menjadi contoh gitu loh. Ada peristiwa seperti ini. Bagaimana cara kita menyikapinya? Bukan dengan kata-kata subhanallah ya. Kata-kata kebun binatang itu banyak keluar loh sekarang di media sosial. Dan telinga kita sakit dengernya. Itu apa? Akibat lisan yang tidak dijaga. Akibat lisan yang tidak dipelihara. Sehingga yang keluar ya suka-suka. Suka-suka gue gitu bahasanya ya. Mulut-mulut gue gitu. Ya kita hidup kan nggak suka-suka. Setiap kita ini akan punya peran terhadap orang lain ya, Bu. Kehadiran kita hari ini ya menjadi sebab seseorang apakah dia akan berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Atau orang yang melintas dalam hidup kita walaupun sedetik gitu, dia tetap punya peran dalam pembentukan pribadi kita. Maka jangan pernah menyesal kalau kita ketemu orang yang misalnya karakternya nggak bagus lah, buruk. Nyesel aku ketemu sama dia gitu.
Aduh, ya Allah, kenapa sih aku dipertemukan sama orang seperti ini gitu. Padahal itu sebenarnya mungkin salah satu caranya Allah untuk menguji iman kita. Dikasih orang yang ngezolimin kita. Kamu bisa lulus ujian nggak? Kata Allah. Ya, kita kan akan ditanya nanti gimana kita mensikapi peristiwa kan. Bagaimana kita mensikapi suatu peristiwa yang Allah takdirkan terjadi atas diri kita. Bukan bagaimana orang lain melakukan sesuatu terhadap peristiwa yang Allah tentukan atas diri kita gitu loh. Jadi orang lain tuh nggak ditanya tentang kita, tapi kita yang ditanya tentang orang lain. Kita udah ngapain itu orang gitu istilahnya. Maka nggak usah sibuk sama orang lain, sibuk sama diri sendiri. Muhasabah tuh sibuk sama diri sendiri. Jadi kan setiap huruf yang kita baca ini cermin kita. Kan surat cinta. Kita muhasabah tadi, hisab, hitung ya, hisab tuh hitung. Hitung apa aja yang udah kita kerjakan selama ini. Bisa banyak tuh. Catatan Allah aja tentang diri kita mungkin udah berbab-bab gitu ya. Dan nanti kalau dibacakan di yaumul akhir, pas dibuka jebreng gitu, kita sampai Allahu Akbar. Kok banyak banget gitu. Karena apa yang dicatat itu bukan cuma sekedar yang keluar loh. Yang masih di dalam sini, di dalam hati kita. Belum kita keluarkan, tapi kita udah ngerutu gitu ya. Udah gemes, itu juga udah tercatat gitu. Karena itu bagian dari reaksi. Reaksi kita terhadap suatu peristiwa gitu kan. Kita bermuhasabah. Dari situ barulah kita menghasilkan amal. Amal itu apa sih artinya? Perbuatan. Kalau kita kan bahasa Indonesia mikirnya amal itu kayaknya amal soleh gitu ya. Kalau buruk itu bukan amal gitu. Karena kalau bahasa Arab amalah, amilah itu artinya melakukan. Amal berarti ada amal baik, ada amal buruk. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Jadi kerjakan sesuatu yang memang Allah suruh dengan baik. Dan tinggalkan sesuatu yang Allah larang juga dengan ikhlas. Dan untuk bisa memahami itu semua kita harus berilmu, belajar. Karena nanti setelah kita belajar baru kita paham sehingga tujuan dari ilmu tadi terpenuhi, yaitu apa? Amal. Ilmu harus berbuah amal. Kalau ilmu nggak berbuah amal, sia-sia, percuma. Ya, nah dari situ baru kita bisa memperbaiki. Sholat kita lebih baik, akhlak kita lebih lembut, lisan lebih terjaga, dan yang pasti membuat hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah ini masih banyak sebenarnya slide-nya ya. Rasanya kayaknya nggak mungkin kita selesaikan dalam 1 jam. Mungkin saya serahkan kepada moderator ya untuk eh, bagaimana ini selanjutnya. Apakah mau kita teruskan atau kita nanti membuat pertemuan lanjutan untuk meneruskan dari materi ini. Bagaimana, Ustazah Da'iyah? Baik, Ustazah, Masya Allah, jazakumullah khair atas pemaparan ilmunya yang Masya Allah ini menjadi irsyadat dan tadkirah untuk semua orang yang mau mengambil peringatan ya, Masya Allah, Ustazah. Uh, nah, Ustazah, karena waktu yang disediakan qadarullah sudah mencapai batasnya untuk pemaparan materi. Jadi mungkin kita cukup sekian di pertemuan kali ini dan insya Allah nih akhwat semuanya sahabat-sahabat Al-Quran kita akan adakan pertemuan selanjutnya untuk membahas materi yang Masya Allah tadi disampaikan dengan begitu indah ya tentang surat cinta dari Sang Rahman, Sang pemberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Jazakumullah khairan Ibu atas ilmunya dan semoga Allah berkahi khidmat Ustazah Asriani dalam mengajarkan Al-Quran ini. Mungkin kita ke tanya jawab ya insya Allah untuk teman-teman yang nanti ingin melanjutkan keikut sertaan dalam kajian Halaqah Quran dari huruf menjadi hidayah ini, silahkan dipantau terus di media sosial Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, bisa di Instagram maupun di aplikasi TikTok ataupun mungkin di akun dari Ustazah Asriani sendiri. Insya Allah nanti ada update selanjutnya dari
kegiatan kita bersama ini. Sayang sekali ya kalau misalnya ilmu yang kita dapatkan hari ini tadi berhenti sampai setengah, karena ini tadi masih ada bab selanjutnya ya Ibu, ya Ustazah. Nah, iya Nah, masih panjang karena belum sampai kepada hidayahnya sendiri ya. Insya Allah masih panjang perjalanan kita. Tentu saja berjalan bersama Al-Quran ini akan menjadi perjalanan yang indah dan penuh berkah insya Allah. Tayyip ya akhwat, kita lanjutkan ke materi, ke sesi tanya jawab. Barangkali akhwat semua ada yang ingin bertanya atau ingin mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang materi yang tadi sudah dipaparkan, bisa menggunakan fitur raise hand, angkat tangan yang ada di Zoom meeting ini, atau bisa juga ditulis di kolom komentar. Tapi sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan sahabat Al-Quran di sini semua, izinkan kami untuk menampilkan video profil dari penyelenggara acara Halaqah Quran pada pagi hari ini, yaitu profil dari Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi. Mari kita simak bersama tentang kegiatan apa aja yang ada di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi. Untuk sekedar info ya, silahkan sambil ditampilkan untuk kakak yang panitia yang bertanggung jawab di multimedia kita. Untuk sekedar info, Ma'had Al-Azhar ini ada di Jalan Durian di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan fokus kita adalah mengajarkan bahasa Arab untuk para muslimah, dan kita tidak batasi usia ya. Jadi kalau program regulernya kita dari yang lulus SMA, tapi batasan usianya tidak ada. Kemudian kita mempelajari kitab silsilah di sini, yaitu kitab yang menjadi bahan ajar di kampus Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Jadi kita pembelajarannya full menggunakan bahasa Arab. Tentu saja ketika kita mempelajari bahasa Arab seperti tadi yang disebutkan dan disampaikan oleh Ustazah Asriani akan menjadi kunci gerbang kita mendapatkan hidayah, mendekatkan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, mari kita simak bersama video dari Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi. Sambil menunggu teman-teman dan sahabat Al-Quran yang mempunyai pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, kolom chat. Selamat datang di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, sebuah rumah bagi Maaf kakak panitia, mungkin bisa diulang lebih awal lagi videonya, tersendat. datang di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, sebuah rumah bagi para pencari ilmu. Di sini, warisan keilmuan para ulama salaf kami hidupkan kembali. Para talibah tidak hanya belajar membaca buku teks Arab, tapi juga menyelami samudra makna dari kitab mu'tabar pilihan, mulai dari tauhid, nahwu, sorof, fiqih, tarikh, hadith, hingga balaghah. Semua dikaji hingga ke akarnya. Menyatukan nalar yang kritis dengan pemahaman yang aplikatif. Siapa bilang menuntut ilmu agama itu kaku dan membosankan? Di Ma'had Al-Azhar Adz-Dzahabi, belajar itu hidup, belajar itu dinamis, didukung fasilitas yang nyaman dan metode yang interaktif, penuh dialog, analogi yang dekat dengan kehidupan, serta pemahaman yang kontekstual. Sehingga setiap lembar ilmu dirindukan, bukan ditakuti. Ilmu tidak berhenti
hati di dalam kelas. Ia tumbuh ketika kita bertadabbur atas luasnya ciptaan Allah. Ia menguat saat kita duduk bermajlis bersama sahabat. Di luar kelas, ilmu kami perluas melalui seminar fikih dan kajian-kajian keislaman yang menyejukkan hati. Ia juga bersuara lewat podcast Al-Asr, wadah bagi para talibah untuk berbagi inspirasi dan pesan yang baik. Mari melangkah merajut masa depan yang penuh berkah bersama keluarga besar Ma'had Al-Asr Al-Dhahabi. Pendaftaran talibah baru gelombang 2 daftar sekarang dan mulailah perjalanan ilmumu bersama kami. معهد العصر الذهبي جودة اللغة مفتاح الدين. Selamat datang di Ma'had Al-Asr Al-Dhahabi. Afwan, tadi dibuka tanggal berapa ya? Teman-teman semua, sahabat Al-Quran, mohon maaf ternyata ada kendala di koneksi sehingga videonya agak tersendat ya. Tapi insya Allah tersampaikan tentang profil Ma'had Al-Asr Al-Dhahabi. Kami di Ma'had ini mengajarkan bahasa Arab khusus untuk para muslimah dan kami pembelajarannya offline dan juga online. Untuk offline berada di Jalan Durian, Jagakarsa, dan kami sekarang sedang membuka pendaftaran untuk gelombang 2 yang insya Allah akan dimulai semesternya nanti di bulan Agustus akhir, tanggal 31. Jadi teman-teman yang tertarik untuk belajar bahasa Arab untuk memperdalami Al-Quran bisa segera mendaftarkan diri Antuna ke admin Ma'had Al-Asr Al-Dhahabi. Insya Allah pendaftarannya dibuka sampai akhir bulan Agustus, insya Allah. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Ukhti, siapa ini? Maaf sebentar. Ukhti Habibah Aqil, hayakillah Ukhti Habibah. Pertanyaan untuk Ustadzah. Bismillah Ustadzah, tolong diulang pembahasan tentang surat Ar-Rahman yang dibagi menjadi 4 tersebut. Syukran wa jazakumullah khairan. Teman-teman yang lain mungkin bisa sambil menuliskan pertanyaannya di kolom chat di Zoom meeting kita. Taib Ustadzah Asriani, tafadhali untuk pertanyaan pertama dari Habibah Aqil. Saya izin share lagi ya. Oke, tentang surah Ar-Rahman. Di bagian mananya nih Bun yang mau dijelaskan? Iya tadi dibahasnya per ayat ya. Ar-Rahman. Iya. Jadi Allah Maha Penyayang. Terus yang keduanya adalah Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Ya. Terus khalaqal insan, Allah menciptakan manusia gitu ya. Iya. Iya. Terus yang keempat mengajarkan kita berbicara. Betul. Begitu ya Ustaz. Nah, sebentar. Jadi yang mau dijelaskan semuanya apa? Enggak, itu kalau yang saya sampaikan itu terjemahannya ya? Atau memang udah isinya? Isinya tadi saya kembangkan ya dari apa yang sudah
ada di dalam surah Ar-Rahman. Oke, sebentar ya. Jadi seperti ini. Bismillah. Surah Ar-Rahman ini surah istimewa ya. Di sini Allah menjelaskan tentang siapa Allah atau siapa dia, siapa aku. Ya. Nah, saya mengambil ayat 1 sampai ayat 4 ya, karena di sini kita berbicara tentang huruf. Di mana huruf ini adalah yang tergabung dalam kata-kata atau ayat di dalam Al-Qur'an. Dan huruf ini adalah sesuatu yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi, sebelum kita masuk ke hurufnya itu, kita harus mengenal dulu siapa yang mengajarkannya. Dan Allah ini salah satu sifatnya adalah Ar-Rahman. Maha Ya. pengasih, maha penyayang. Ya, Allah punya sifat-sifat lain Pengasih. banyak sekali. Sifat-sifat Allah. Nah, dipilih Ar-Rahman karena sesuai dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari awal saja sudah disampaikan Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Nah, Rahmannya Allah ini meliputi segala sesuatu, semua umat manusia. Baik yang Islam maupun yang bukan Islam. Ya, meliputi segala sesuatu yang diciptakan, yaitu kita yang diberikan akal pikiran. Jadi Ar-Rahman ini adalah dia, Allah. Allahur Rahman. Allah itu adalah yang maha pengasih. Saking sayangnya Allah sama kita. Ketika Allah menciptakan kita, itu diciptakan dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Ya, sunatullahnya itu seseorang itu tubuhnya ya seperti kita sekarang ini. Ada matanya dua, ada hidung, ada telinga dan sebagainya, ada tangan. Bisa melakukan aktivitas dengan anggota badan yang Allah kasih. Itu rahmannya Allah. Jadi Allah tuh nggak biarin ciptain manusia itu nggak ngapa-ngapain gitu lah. Nah, dengan tubuhnya ini, dengan tubuh kita yang Allah kasih, itu kita punya sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita bisa beraktivitas. Itu kan juga bagian dari rahmatnya Allah, sayangnya Allah sama kita. Nah, kemudian karena Allah sudah menciptakan kita, manusia ini punya tugas di dunia, maka untuk menjadi panduan supaya kita bisa jalan, start awal itu, Allah ajarkan kita Al-Quran. Alam Al-Quran. Yang ngajarin kita Al-Quran itu siapa? Allah. Melalui malaikat. Karena kita nggak langsung bisa berkomunikasi dengan Allah kan di dunia ini. Gimana kita bisa berkomunikasi? Tapi kita bisa membaca pesannya Allah. Karena sejatinya, ini kalau kita teringat kembali kepada penciptaan kita, setiap ruh yang Allah ciptakan pada diri kita, ya dari mulai kita 4 bulan dalam kandungan ibu, itu ruh itu dimasukkan. Maka ruh itu adalah dari Allah, nafasnya Allah. Jadi seharusnya ketika kita lahir kita tahu, yang pertama semua orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Karena yang meniupkan ruhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap aktivitas kita itu harusnya ada rasa Allah gitu loh. Karena Allah itu sedekat urat nadi gitu kan. Ada rasa Allah. Sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu yang melanggar, kita tuh kayak malu gitu. Kan yang niupin roh ini Allah. Berarti Allah tuh sedekat itu sama kita. Kita ini bagian dari Allah gitu. Kasarnya gitu deh. Kita ini bagian dari Allah. Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kok kayaknya aneh. Atau kita melanggar yang Allah larang, kita kerjakan gitu. Itu juga, masa kita nggak malu sih sama yang memberikan nafas gitu. Makanya supaya kita nggak tersesat, Allah ajarkan nih Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman hidup, manual book. Kalau kita beli alat elektronik aja kan ada manual booknya tuh. Cara menyalakan. Pertama misalnya ada yang pakai baterai, atau apa dicolokin, atau apa kan itu the way gitu. Nah kita juga hidup tuh ada the way, a way of life. Hidup tuh nggak gitu-gitu aja. Nah perintahnya atau manual book itu di mana? Dalam Al-Quran. Makanya Allah ajarkan Al-Quran. Dan di ayat 3 dijelaskan Allah kan yang menciptakan kita. Manusia, insan. Jadi Allah itu mengajarkan Al-Quran kepada ciptaannya, yaitu kita manusia. Untuk bisa kita melakukan sesuai dengan tadi apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah kemudian untuk bisa menyampaikan ini bagian dari bayan tadi ya. Allah mahul bayan. Allah ngajarin kita bicara.
Kan tadi Al-Quran itu harus diajarkan. Dan nanti ujung dari huruf menjadi hidayah ini adalah kita semua ini punya peran untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan itu memerlukan bicara, al-bayan. Nah, yang ngajarin bicara itu siapa? Allah. Itu atas bimbingan Allah. Bukan karena kita pinter ya bicara, bukan. Karena kita udah, misalnya kita udah belajar ilmu komunikasi, jadi bacanya bagus ya, enak ya denger dia ngomong. Enggak, bukan gitu. Karena Allah izinkan lisan kita ini bisa menyampaikan. Bisa bicara apa yang sesuai dengan otak kita. Kadang ya, apa yang ada di otak sama yang keluar di mulut beda kan? Aduh, masa iya sih tadi aku ngomong gitu? Perasaan tadi nggak mau ngomong gitu, tapi keluarnya itu yang orang denger gitu. Nggak sinkron. Makanya sebelum kita bicara, minta petunjuk Allah, minta pertolongan Allah. Ya Allah, bimbing lisan hamba untuk bisa menyampaikan dengan baik. Bimbing lisan hamba untuk bisa berbicara yang baik-baik. Bimbing lisan hamba supaya apapun yang keluar dari lisan hamba ini akan menjadi penyebab orang lain bergerak mendekatimu ya Allah. Atau apapun yang kita inginkan dari lisan kita ini sesuatu yang baik. Maka yang mengajarkan lisan, bayan, bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memahami surat Ar-Rahman ini nggak cuma baca Ar-Rahman, Allamal Quran gitu. Enggak gitu. Seperti itu Bunda Habibah ya, mungkin Ya, ya, mudah-mudahan bisa menjawab. ya. Jazakillah Ustazah. Jazakillah khair. Barakallahu fikum, Habibah Aqil, dan jazakumullah khairan katsira kepada Ustazah Asriani yang telah menjawab pertanyaan. Teman-teman, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh melalui kolom chat atau langsung raise hand kalau ingin menyampaikan pertanyaannya secara lisan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Masya Allah. Mungkin pertanyaannya dari saya sendiri, Ustazah Asriani. Tadi ada materi yang disampaikan yang Masya Allah ini menarik sekali, bahwa kita seharusnya tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai hanya kitab yang dibaca, melainkan juga sebagai cermin yang kita gunakan sebagai apa ya bahasanya, mungkin refleksi untuk kehidupan kita sendiri di sehari-hari gitu ya Ustazah ya. Ana mungkin akan lebih jelas kalau mendapatkan contoh dari pengaplikasian ini Ustazah. Mungkin boleh dicontohkan seperti apa pengaplikasian dan cara merefleksikan ayat-ayat ini agar menjadi lebih dekat kepada kehidupan kita sendiri gitu Ustazah. Jazakumullahu khairan. Jazakillah khair, Masya Allah pertanyaannya. Syukran, Ustazah. Iya, kalau kita mengambil contoh tadi surah Ar-Rahman ya, dari ayat 1 sampai ayat 4. Tadi kan sudah Anda jelaskan tentang Allah sebagai Ar-Rahman, kemudian Allah itu yang menciptakan, mengajarkan Al-Quran kepada yang diciptakannya, kemudian Allah juga yang mengajarkan bicara. Ya. Refleksi untuk diri kita adalah ketika kita memahami 4 ayat ini, kita berusaha dulu untuk mengenal Allah. Sudahkah kita kenal dengan Allah? Kita menyebut Allah Tuhanku ya. Kalau dia anak TK dulu nyanyi kan lah, ya Allah Tuhanku gitu. Siapa Tuhanmu? Allah. Ya udah Allah, terus Allah itu siapa gitu. Karena banyak pertanyaan anak-anak juga dulu kan waktu anak masih mengajar di TK itu dulu. Allah itu di mana? Allah itu bentuknya apa? Allah itu bagaimana? Nah, muhasabah itu yang pertama, kita mengilmui dulu tentang pengetahuan kita tentang Allah. Siapa Allah itu? Kalau di surah Ar-Rahman kan baru satu, Ar-Rahman. Yang dijelaskan ya tadi dari sifat-sifat Allah. Padahal kan Allah itu banyak gitu. Dari mulai pencipta, yang maha perkasa, yang maha pemelihara, yang maha pengatur, yang maha memperhatikan dan sebagainya, banyak. Sifat-sifat Allah itu banyak. Nah, sudahkah kita mengenal karakter Allah, sifat-sifat Allah tadi? Sehingga
ketika kita mengenal, memahami Allah dengan sifat-sifatnya itu, kita tahu Allah itu kemampuannya apa sih gitu. Kalau orang-orang yang berpikir logis ya, yang agak sulit gitu, misalnya memahami dalam hatinya gitu, kan mengimani Allah itu harus dari hati ya. Kalau agak sulit, dia perlu data dan fakta. Nah, cara mengenal Allah itu kan dengan memahami ciptaannya. Kita melihat ciptaan Allah yang ada di sekitar kita aja deh, bahkan diri kita gitu ya. Bagaimana Allah bisa menciptakan wujud kita seperti ini dari mulai zigot kecil dalam perut ibu berkembang kemudian lahir sampai tumbuh dewasa bahkan menua. Gitu. Nah, itu kan berarti Allah Sang Khalik. Kemudian Allah yang memiliki takdir, Allah yang mengatur dan sebagainya. Berarti Allah itu beyond, di luar manusia. Gitu. Nah, kita paham dulu Allah. Sudah belum kenal gitu kita dengan Allah. Nah, kalau kita sudah kenal dengan Allah, baru tadi kita masuk kepada apa nih yang Allah inginkan dari diri kita ketika Allah menciptakan kita. Ya, kita kan dikatakan manusia itu adalah khalifah. Khalifah itu apa? Gitu. Cuma aku ini kan khalifah. Jadi setiap kita khalifah. Berarti kalau kita khalifah itu kita bertanggung jawab terhadap wahyu Allah untuk menjaganya tetap sesuai dengan yang diperuntukkan untuk hidup manusia di dunia. Sehingga ketika Allah menciptakan kita, kita tahu kembali lagi bahwasanya tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti tugas kita kepada Sang Khalik Pencipta adalah beribadah. Nah, ibadah ini banyak macamnya. Itu kita mulai bisa checklist. Tadi kan secara detail. Kita ngapain aja nih? Yang disuruh Allah udah dikerjakan belum? Yang belum dikerjakan kita kerjakan, yang dilarang kita kerjakan nggak? Atau yang belum kita kerjakan, belum kita mampu kerjakan apalagi nih? Itu menjadi target masa depan. Jadi harian kita nih udah usahakan istiqomah, kemudian ke depan jadi target kita. Kan kita tadi bercermin ya, kita masih banyak dari kita yang belum melakukan banyak hal gitu. Dari ibadah-ibadah yang banyak bentuknya gitu. Pasti masih banyak. Nah, jadi kita hitung. Saya udah ini, saya belum ini. Gitu. Misalnya sholat aja deh gitu. Yang baru bisa kita lakukan hari ini adalah sholat wajib. Checklist kan? Oh berarti saya mampunya hanya sholat wajib. Sholat sunnahnya gimana? Masih belum. Berarti itu target masa depan. Yang usahakan nanti akan bisa kita kerjakan. Atau itu baru perintah. Kemudian larangan. Allah bilang jangan gini. Saya ngikut nggak? Atau saya malah ngerjain. Nah, kalau saya ngerjain jadi dosa. Kemudian dosa, kita harus ngapain? Minta ampun sama Allah. Udah belum istighfar? Udah belum taubat? Jadi dari mulai aktivitas harian kita, itu yang kita muhasabah, kita kerjakan. Kita mengenal Allah dulu gitu. Sebagai Sang Pencipta yang menciptakan kita, dan sebagai yang diciptakan kita harus apa? Ketika dari banyaknya ibadah itu, kita pilih satu aja gitu. Satu ibadah ini udah istiqomah belum? Sholat aja tadi nih. Udah sholat tepat waktu belum? Sholatnya tumakninah enggak? Karena kan kita sholat buru-buru, ngejar waktu, habis ini rapat, habis ini itu, buru-buru akhirnya. Sudah menghadirkan hati, sudah khusyuk atau belum, kan banyak hal-hal tentang sholat. Itu bagian dari muhasabah. Jadi kita aspek hidup kita ini banyak gitu, nggak bisa dipilah-pilah ya. Tapi kita bisa melihat dari ibadah-ibadah harian aja gitu. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu kita ngapain aja kegiatan kita. Ya kan, kita hitung tadi hisab. Nah, yang kita lakukan seharian itu udah sesuai belum? Mungkin intinya yang lebih ringkas itu ya. Sebagai apa? Pertanggungjawaban kita kepada Ar-Rahman tadi. Yang dia adalah yang menciptakan kita. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan baru segelintir itu ya, Ustazah Daiyah. Kalau kita lihat lagi nanti yang lain akan ada aspek lagi. Jadi dari setiap yang kita kerjakan itu kita hisab. Udah benar ataukah masih salah, kurang apa, bagaimana perbaikannya, bagaimana target selanjutnya. Itu bagian dari muhasabah. Sehingga dari situ orang akan berusaha untuk berubah. Oh iya, saya belum ini. Oh iya, saya mau kayak gini gitu. Nah, baru kita mohon pertolongan Allah untuk dibimbing lagi. Segala sesuatu tuh harus minta pertolongan Allah lah. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Masya Allah. Masya Allah menjawab Ustazah. Jazakumullah khair atas jawabannya. Alhamdulillah. Dan dengan ini kami akhiri sesi tanya jawab pada kajian kita pada pagi hari ini.
Jazakumullah khairan katsira kepada Ustazah Asriani atas pemaparan materi yang begitu berharga dan semoga Allah memberkahi khidmah beliau dalam mengajarkan Al-Quran ini dan mengajarkan agama Allah ini. Taib, kabar gembira untuk teman-teman yang sudah hadir, sahabat-sahabat Al-Quran yang sudah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan memiliki sesi kedua dari kajian kita. Insya Allah akan kita infokan menyusul. Jadi jangan berhenti di sesi 1 saja karena materi kita masih akan kita lanjutkan, perjalanan bersama Al-Quran kita masih akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah mari kita bertemu di batch kedua dari huruf menjadi hidayah. Semoga Allah berkahi langkah kita dan berkahi waktu kita dan rezekikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar selalu melangkah bersama Al-Quran. Taib, jazakumullah khairan kepada Ustazah Asriani. Ya, izin untuk menginjakkan ke acara berikutnya yaitu penutupan. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa ja'al tafarruqana tafarruqan marhuman وجعل هذا التفرق من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم افتح بخير واختم بخير اللهم بارك لنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dari panitia dan dari saya sendiri sebagai moderator. Jazakumullah khairan yang sudah meluangkan waktunya. Mari bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.